Sementara itu, Partai Golkar menyampaikan akan memanggil anggota DPRD Timur Tengah Utara, Teresius Lazakar, yang terkait dalam dugaan intimidasi terhadap Dr. Icha itu. Pemanggilan bertujuan untuk mendalami kasus tersebut. Kita akan dalami, tentu kami sudah tugaskan kepada DPD Provinsi untuk memanggil yang bersangkutan. Tadi malam saya juga ber-WA kepada Ketua DPD Provinsi untuk memanggil dan akan dipanggil secepatnya. Bisa jadi hari ini, bisa jadi hari ini. Ya, cukup ya? Ya, didalami dulu. Kan kita harus juga mendengarkan dari kedua sisi. Apakah betul ada intimidasi dan apakah intimidasi itu sampai berujung pada keputusan seseorang untuk melakukan tindakan seperti yang kemarin terjadi. Ratusan tenaga kesehatan di Kabupaten Timur Tengah Utara NTT menggelar aksi solidaritas 1000 lilin di depan kantor DPRD. Aksi merupakan bentuk penghormatan sekaligus ungkapan keprihatinan atas meninggalnya Dr. Icha Pakainoni yang diduga mengalami tekanan psikis usai mendapat intimidasi dari oknum anggota dewan saat menangani pasien. Ratusan tenaga kesehatan dari berbagai organisasi profesi berkumpul di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timur Tengah Utara NTT pada Minggu sore. Aksi sebagai bentuk penghormatan untuk mengenang kegiatan kepergian rekan sejawat mereka, almarhumah Dr. Icha Pakainoni. Aksi ini diikuti oleh anggota Ikatan Dokter Indonesia Cabang Timur Tengah Utara, dokter pegawai tidak tetap Ikatan Bidan Indonesia, serta Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kegiatan diawali dengan pembacaan surat pernyataan sikap dan doa bersama. Kemudian dilanjutkan dengan menyalakan 1000 lilin, penyampaian orasi, dan diakhiri dengan pembunyian sirine dari 3 unit ambulans, simbol duka cita yang mendalam. Untuk solidaritas kami, dokter PPU, dari kelompok bersama PPP dan bekerja di sini, aksi ini untuk mengenang kepergian beliau dan termasuk prihatin atas kejadiannya. Dr. Icha Pakainoni diduga mengalami tekanan psikis berat setelah mendapat intimidasi dari beberapa oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara. Intimidasi terjadi saat almarhumah menangani seseorang pasien korban gigitan ular yang disebut-sebut masih memiliki hubungan keluarga dengan salah satu anggota DPRD Timur Tengah Utara. Kasus dugaan intimidasi ini kini menjadi perhatian dan memicu gelombang dukungan bagi tenaga medis agar mendapat perlindungan saat bertugas. Dari Timur Tengah Utara NTT, Sefnat Besi iNews melaporkan. Di tengah minimnya penyebaran jumlah tenaga medis di daerah, anggota DPR mengusulkan agar kecerdasan buatan AI bisa dimanfaatkan. Dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan pekan lalu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh mengusulkan penggunaan AI untuk membantu menganalisis penyakit di daerah yang kekurangan tenaga kesehatan. Usulan itu ditujukan untuk membantu pasien mengetahui penyakit yang diderita. Legislator fraksi PKB itu mengaku miris mendengar laporan minimnya jumlah dokter di daerah, apalagi pendidikan dokter membutuhkan waktu yang panjang dibandingkan bidang pendidikan lainnya. 200.000 ini saya baru kontak-kontak sama Bu siapa itu, Bu Kurniasih. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak, kekurangan dokter yang ada ini, kita ini sekarang sudah cukup banyak dibantu dengan adanya AI, Pak. Saya bukan orang medis, saya membayangkan mungkin sekarang ini kita banyak melihat banyak sektor yang sudah dibantu oleh AI. Bisa nggak ya Pak, kira-kira di daerah-daerah tertentu yang mungkin ada tenaga medis dan sebagainya, yang mungkin ada ini, kita bisa dibantu AI untuk sebagai paling tidak untuk membantu pasien kita untuk
menganalisis penyakit dan sebagainya. Karena untuk menjembatani saja Pak, kalau tadi sampaikan Pak Menteri di daerah-daerah mana tadi yang laporannya tidak ada dokter sama sekali dan sebagainya, ini tentu miris sekali. Karena pendidikan dokter ini tidak sama dengan pendidikan yang lainnya yang setelah lulus habis itu wisuda selesai bisa langsung terjun. Tapi kalau pendidikan kedokteran ini kan butuh waktu lagi, koas dan sebagainya, butuh waktu. Nah ini tentunya kalau menunggu kan nggak mungkin juga masyarakat menunggu sampai lulus. Bagaimana bisa membiayai putra daerah, itu solusi yang luar biasa, tapi itu kan butuh waktu. Nah jenjang waktunya ini, untuk spirit waktunya ini kita bisa melakukan apa dengan itu? Dan tidak semua orang mau juga untuk dipindahkan ke daerah-daerah tersebut. Nah, bisa nggak dengan teknologi yang ada itu kita bisa mengganti kehadiran fisik dokter dengan yang lain. Walaupun memang pasti tidak maksimal, tapi untuk mungkin penyakit tertentu. Karena Pak Menteri kapan itu juga sudah melakukan operasi jarak jauh juga ya Pak ya. Operasi jarak jauh itu juga luar biasa. Kalau itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan jarak jauh juga di wilayah tertentu yang tidak ada dokter, itu juga bisa salah satu. Ya, menanggapi usulan DPR itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah saat ini fokus mengembangkan layanan telemedis guna menjawab persoalan kekurangan dokter di daerah. Budi juga dengan tegas menyebut secara fundamental harus dijawab saat ini adalah kekurangan dokter terutama di daerah terpencil. Pemerintah saat ini fokus memperbanyak jumlah dokter untuk kemudian didistribusikan ke berbagai daerah. Diminta agar penggunaan teknologi jangan mengalihkan fokus utama yakni jumlah dokter yang utama. Pasalnya dokter dan tenaga kesehatan lainnya mesti berinteraksi langsung dengan pasien. 5 calon manajer Koperasi Merah Putih meninggal saat mengikuti latihan dasar militer di Balikpapan, Kalimantan Timur dan Batu Raja, Sumatera Selatan. Kementerian Kesehatan menegaskan proses seleksi kesehatan telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur. Ketua Tim Kesehatan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Dr. Ihsan menjelaskan seluruh peserta telah menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum dinyatakan lolos, mulai dari pemeriksaan fisik, laboratorium, ronsen, hingga USG. Kondisi kesehatan seseorang dapat berubah karena faktor fisik maupun lingkungan, sehingga hasil pemeriksaan saat seleksi tidak selalu mencerminkan kondisi peserta. Proses seleksi dari masing-masing peserta sudah sesuai dengan SOP atau pemeriksaan dalam seleksi kesehatan, di mana tadi telah saya sampaikan adalah pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, USG. Jadi mana semuanya bisa menentukan. Memang pada kenyataannya setiap orang itu penyakit sesuai dengan ininya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi cuaca dan kondisi fisik daripada pesertanya masing-masing. Jadi kondisi kesehatannya itu antara seseorang dengan seseorang itu tidak sama. Bisa saja yang itu sama, tetapi yang satu fisiknya lemah karena setiap orang